Shalom, jumpa kembali sahabat dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, pada perjumpaan kita kali ini saya mengajak sahabat untuk memikirkan satu perikop dalam Alkitab kita dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 sahabat. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Dan ini menjadi tema kita untuk menghadapi tahun baru ini. Temanya adalah pemeliharaan Tuhan. Nah, untuk itu sahabat, mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita juga, dan kita siap belajar bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami, untuk kami kembali belajar dari firman-Mu. Biarlah Engkau ambil bagian untuk waktu kami ini. Biarlah waktu ini adalah waktu yang sungguh memberkati kami. Untuk itulah Bapa, Engkau ambil bagian sepenuhnya. Dalam perjalanan waktu, selama pemberitaan firman-Mu, Engkau yang mengurapi. Dan mampukan hamba-Mu yang hanya sebagai alat. Kuduskan kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Puji Tuhan. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, badai kehidupan dapat menimbulkan perasaan bahwa Tuhan jauh dan tidak memedulikan kita. Ia seakan-akan diam, tidak peduli, dan membiarkan kita mati-matian menghadapi badai. Akhirnya dalam ketakutan kita merasa akan tenggelam dan binasa. Kepercayaan kepada Tuhan hilang karena ketakutan yang begitu kuatnya menguasai diri ini. Perhatian lebih difokuskan kepada badai, permasalahan yang sedang berkecamuk, sehingga kita melupakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Danau Galilea memang terkenal dengan badainya, sahabat. Angin yang berhembus secara tiba-tiba dengan kekuatan yang dahsyat ke tengah danau dapat menimbulkan badai. Cuaca cerah dapat berubah secara tiba-tiba dengan datangnya badai menakutkan yang menggoncang danau itu. Badai itu lebih sering datang pada waktu petang. Perubahan suhu yang turun secara drastis dapat menimbulkan tekanan angin yang besar dan berhembus kencang ke tengah danau. Sahabat, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang pada waktu hari sudah petang. Kita lihat tadi dalam Markus 4 ayat 35. Lalu ia bersama dengan murid-muridnya berada di perahu yang sama menyeberang danau. Ia menyertai murid-muridnya menyeberang danau yang terkenal dahsyat anginnya itu. Ia tahu apa yang dilakukannya.
sehingga tetap berani mengajak para muridnya. Dalam ayat 36, datanglah angin keras menghantam perahu yang ditumpangi Yesus itu. Lalu kepanikan melanda semua orang yang ada dalam perahu. Mereka takut tenggelam, mereka takut binasa oleh karena angin yang begitu kencang. Lalu air danau juga sudah memenuhi perahu mereka. Mereka berteriak-teriak panik dan akhirnya merespon, menanggapi secara negatif keadaan itu. Nah sahabat, bagi beberapa orang murid yang berprofesi sebagai nelayan, menghadapi topan adalah hal biasa. Tetapi kali ini mereka berhadapan dengan topan yang teramat dahsyat. Mereka dicekam oleh rasa takut. Nah saat itu Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Apakah Yesus memahami ketakutan mereka dan tidak peduli? Masalahnya bukan Yesus tidak peduli, sahabat. Tapi karena para murid tidak menyadari bahwa Yesus itu sedang bersama-sama dengan mereka. Nah sahabat, para murid yang telah dipanggil untuk mengikut Yesus ternyata memiliki iman yang tidak jauh berbeda dari iman kebanyakan orang dalam berbagai kisah yang tertulis di kitab Markus ini. Itu terlihat waktu topan melanda perahu mereka. Yesus yang sedang tidur dianggap tidak memedulikan keselamatan mereka. Ya, seperti kita juga, sahabat. Ketika masalah muncul, kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Lalu kita protes. Kenapa Tuhan tidak peduli? Itu yang terjadi dalam kehidupan murid-murid. Perhatikan Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38, protes murid-murid kepada Tuhan yang menjadi gurunya. Demikian firman Tuhan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Menarik pernyataan ini, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini kan nada yang begitu takut dan pesimis. Nah, dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4, Tuhan Yesus sudah membuat banyak sekali mujizat-mujizat. Tetapi di cerita ini murid-murid masih takut juga, sahabat. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak beriman, saya katakan demikian. Bukankah Tuhan yang mengajak mereka menyeberang? Tidakkah mereka sadar bahwa Tuhan juga yang akan membawa mereka sampai ke seberang dengan selamat? Tidakkah mereka sadar bahwa Tuhan Yesus pun tidak akan membiarkan dirinya tenggelam? Karena Dia yang berkuasa atas angin, Dia berkuasa atas laut, adalah Yesus yang sama, yang mau dan bersedia menolong kita, sahabat. Markus 4 ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yang menjadi penggagas, yang mengusulkan, yang berinisiatif untuk mengajak mereka menyeberang adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata pada murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Jaminan dari pemeliharaan Tuhan. Perhatikan di sini, Tuhanlah yang mengontrol, Tuhanlah yang mengendalikan dan membawa dan menginisiatif. Bukan perbuatan baik kita, sahabat. Bukan iman kita, tapi atas karakter Tuhan. Karakter Tuhan yang peduli, yang care pada kita, membuat Dia untuk tidak mungkin tidak peduli kepada kita, sahabat. Banyak hal yang dilakukan Tuhan karena iman manusia. Ada karena Tuhan yang menginginkan. Tapi ada juga karena karakternya Tuhan, yaitu belas kasihannya. Contoh, dalam Markus 1 ayat 40, sakit kusta. Karena belas kasihan Tuhan tolong. Hana yang mandul, dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 5, ayat 11-20, Tuhan tolong Hana. Nah, sahabat, kita melihat di sini, pemeliharaan Tuhan seharusnya membuat kita itu lebih tenang atas apa yang sedang terjadi dan untuk masa depan kita. Kita belum berapa lama menikmati tahun baru. Hari ini adalah hari yang ke-8. Mungkin ada banyak hal membuat kita goyah. Kita mungkin meragukan apakah Tuhan peduli.
Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan mau tolong saya? Dengarkan ini. Pemeliharaan Tuhan seharusnya membuat kita tenang, sahabat. Ya, atas apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi, bahkan untuk masa depan kita percaya. Markus 4 ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan ayat ini. Mereka meninggalkan, murid-murid meninggalkan orang banyak itu. Lalu bertolak. Perhatikan kata ini. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Ayat ini mengkontraskan bahwa murid-murid sekarang ini yang menjadi pilot. Kalau tadi Yesus berinisiatif mengajak mereka. Ayat ini memberikan kesan murid-murid yang menjadi pilot. Yang menjadi pemimpin. Menjadi pengendali. Ya, padahal di ayat 35, Tuhanlah yang memimpin mereka. Nah, sahabat, ada 3 hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Pertama, pemeliharaan Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Ya, sahabat, Tuhan tidak berjanji mengikut dia selalu lancar. Badai hidup bisa datang kapan saja. Bentuknya pun beragam. Mungkin berupa diagnosa dokter yang menakutkan, kematian orang terkasih, usaha yang bangkrut, kehilangan pekerjaan, gagal dalam ujian, ditimpa kemalangan. Badai itu amat menyita perhatian kita, membuat kita mengira kita sendirian menghadapinya, sahabat. Tuhan kita anggap ketika ada masalah datang, Tuhan terasa sangat jauh. Tidak bisa diharapkan. Pikiran-pikiran jahat mulai menguasai benak kita. Bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Bahwa hidup kita ada di luar jangkauannya. Namun dalam situasi seperti itu, sahabat, yang terbaik adalah tetap datang kepada Tuhan Yesus. Saat kita melalui badai bersamanya, kita akan takjub melihat bagaimana pemeliharaan dan kuasa Tuhan bagi kita, sahabat. Ada yang harus dibayar, sahabat. Di dalam Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 kita diajar bagaimana sikap kita dalam mengikut Tuhan. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari 2 ayat ini kita diajar bagaimana kita sadar dalam menjalani panggilan Tuhan. Memang kita harus pikul salib. Dan kita tidak luput ya dari segala masalah. Tapi ingat, tidak ada masalah yang luar biasa. Cuma pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan kita punya Tuhan yang setia, yang selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Nah, sahabat, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan bagian pertama ini? Badai akan selalu ada sewaktu kita memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan kita ini. Ya, di tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Setiap kita punya kemungkinan besar bertemu dengan beragam macam tipe badai. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar ya, mungkin kita punya kebutuhan. Anak-anak kita mau lanjut sekolah, ya melanjut kuliah, itu bisa jadi badai. Mungkin dalam hal ekonomi, dalam keluarga, sesuatu yang bisa membuat kita bergumul. Bagaimana nanti biayanya? Dari mana? Sahabat yang sekasih, tenang di tengah badai. Bukan berarti melarikan diri dari kenyataan itu, sahabat. Melainkan siap menghadapi kenyataan bahwa betul ada kesulitan di sana, di sini. Tapi Tuhan, kami sekeluarga akan berjuang sekuat tenaga supaya anak-anak tetap bisa melanjutkan masa depan kehidupan mereka. Bukankah salah satu yang bisa membuat kita tenang adalah saat kita ini tahu bahwa kita sudah melakukan yang sebaik mungkin dalam menghadapi amukan badai itu. Nah, saat terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan, sahabat. Ingat, pemeliharaan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah atau persoalan.
Untuk itu jangan lari dari masalah, jangan lari dari pergumulan, percayakanlah setiap masalahmu itu kepada Tuhan Yesus, sahabat. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sahabat, kita belajar misalnya Stefanus dilempari batu sampai mati. Tuhan terkesan membiarkannya. Itu kita lihat dalam Kisah 7 ayat 57 sampai pasal 8 ayat 1a. Perhatikan di sini. Tuhan bisa mengontrol segala sesuatu. Tuhan bisa mengendalikan sesuatu. Contoh, Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan di dalam dapur api yang menyala-nyala, tidak mati terbakar. Kita bisa melihat dalam Daniel pasal 3 ayat 23 sampai 26. Dan Daniel sendiri sebagai contoh yang baik, Daniel tidak mati dimakan singa. Singa yang sedang kelaparan dalam Daniel 6 ayat 23. Jadi kita melihat ya Tuhan mengontrol, memimpin, mengatur keadaan kita. Dan ingat, Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah untuk kemuliaannya. Nah, karena itu sahabat, dari bagian ini saya mengajak untuk belajar bersama-sama sebagaimana murid-murid ya diajak untuk menyeberang oleh Yesus. Tidakkah mereka sadar bahwa Tuhan juga yang akan membawa mereka sampai ke seberang dengan selamat? Tidakkah mereka sadar bahwa Yesus pun tidak akan membiarkan dirinya tenggelam? Rasa takut membuat mereka hanya peduli pada keselamatan mereka sendiri. Ketakutan mereka merupakan wujud kegagalan untuk percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali hidup ini. Sahabat, memang perlu iman yang besar untuk mempercayai bahwa Tuhan, tanda petik, yang sedang tidur, tetap memperhatikan kita. Inilah jenis iman yang ingin dibangun Tuhan dalam diri murid-murid, hingga mereka dapat menyadari bahwa Tuhan Yesus juga berkuasa atas alam semesta ini. Dan Ia yang berkuasa itu peduli juga kepada mereka. Dan itu fakta. Sahabat, meskipun demikian, Tuhan menunjukkan kepedulian. Bukan dengan cara seperti yang ada dalam pikiran para murid. Mereka memang nelayan kawakan dan tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Namun bukankah kepiawaian sebagian dari mereka sebagai nelayan ternyata tidak berarti apa-apa saat itu. Sebab itu kita perlu belajar bahwa iman kepada Kristus akan kokoh ketika orang tidak lagi bergantung kepada kemampuannya sendiri, melainkan hanya jika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harapan kita. Karena itu, taruhlah harapan kita kepada Tuhan Yesus. Ikutilah apa menjadi rancangannya. Ikutilah apa menjadi rencananya. Ya, kalau hal-hal yang tidak kita harapkan itu terjadi, belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Ya, kita melihat tadi dalam Markus 4 ayat 39. Kadang pemeliharaan Tuhan juga tidak datang dengan segera. Sepertinya Tuhan membiarkan air danau masuk ke dalam perahu. Itu yang kita alami juga. Kita berharap Tuhan tolong, tapi kenapa terkesan sepertinya Tuhan tidak buat sesuatu? Tuhan mendiamkan, Tuhan tutup mata. Sahabat, pemeliharaan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tidak lebih awal, tidak lebih telat. Tidak ada sesuatu hal apapun dalam hidup ini yang bersifat permanen, sahabat. Hanya karakter dan pemeliharaan Tuhanlah yang sama untuk selamanya. Nah, sahabat, mari kita belajar dari seekor burung Raja Wali. Katanya Raja Wali itu tahu kapan waktunya. Sebuah badai akan muncul jauh sebelum badai itu akhirnya datang. Nah, Raja Wali itu akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ketinggian tertentu dan siap menunggu badai itu datang. Ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya. Sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya itu justru akan mengangkat dia melayang tinggi. Sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai itu. Dan melewati badai yang sedang terjadi waktu itu, sahabat. Waktu badai mengamuk, Raja Wali justru memanfaatkan, menggunakan badai yang dahsyat itu untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi.
yang membuat dia bisa melewati badai sedasat apapun. Bila berada di tengah badai hidup bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati badai itu dan menapaki tingkat kehidupan yang baru, yang lebih tinggi lagi, lebih dekat lagi, dan jauh lebih kenal lagi tentang karya, kuasa, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua, sahabat. Sewaktu badai mulai datang dan dikatakan bahwa perahu sudah mulai banjir, penuh air, saya rasa apa yang dirasakan oleh murid-murid waktu itu, sahabat, ini sebagai review ya, kepanikan mereka, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, kecemasan mereka. Sekaligus juga sebel-sebelnya mereka kepada Tuhan Yesus yang mereka anggap diam saja. Kok tidur? Nggak peduli kalau perahu sebentar lagi bisa jadi hancur. Kemungkinan besar 99,99% akan menjadi sikap dan perasaan kita juga, sahabat, kalau kita mengalami keadaan seperti itu. Tenang di tengah badai kehidupan. Memang terasa lebih mudah mengucapkannya daripada mengimani dan melakukannya. Sahabat yang saya kasih, ketakutan yang berlebihan bisa membuat kita tidak bisa percaya kepada Tuhan yang menyertai kita. Fokus kita hanya pada masalah yang berkecamuk saja, bukan pada kuasanya. Dalam badai sekeras apapun, marilah kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita memohon kekuatan agar dimampukan untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan ketika menghadapi badai kehidupan. Tuhan selalu menyertai kita dalam mengarungi kehidupan ini, sahabat. Kita sedang belajar hari ini tentang pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Karena itu, hadapi setiap masalah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena itu jangan kecewa. Belajar ikuti rancangan Tuhan. Dan percayakanlah masalah sahabat kepada Tuhan. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Memang hidup di dunia ini tidak lepas dari masalah. Tapi masalah itu tidak selamanya. Oleh karena Tuhan ada bersama kita, Dia setia, dan Tuhan sanggup melepaskan kita dan membebaskan kita, sahabat. Ingat, badai pasti berlalu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dia Tuhan yang berkuasa atas angin dan laut, adalah Yesus yang sama, yang mau dan bersedia menolong kita. Kapal yang hanya berada di pantai memang akan selalu aman. Tapi bukan untuk itu sebuah kapal dibuat. Artinya, ya kita harus siap menghadapi, keluar dari zona nyaman kita. Jalani hidup ini memang gak lepas dari masalah. Hadapi masalah. Tuhan pelihara sahabat dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih buat berkat Tuhan yang boleh menguatkan kami. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan. Kami jalani hidup ini dengan penuh keyakinan. Meskipun ada badai, namun kami tahu Tuhan bersama dengan kita. Berkati seluruh pendengar Iktus dimanapun berada. Biarlah berkat Tuhan menyertai. Damai sejahtera-Mu menyertai kami. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.